Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 15 Februari tahun 2026. Saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul The Integrity Gap, kesenjangan integritas, yang akan saya ambil dari Yakobus 4 ayat 17 dan Galatia 6 ayat yang ke-9. Mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Kau. Kami persembahkan pembahasan kebenaran firman-Mu. Bantu kami mengerti dan tolong kami menjadi pelaku yang aktif saat kami melakukan firman-Mu, kami dimerdekakan. Kami menyambut dan menerima kebenaran firman-Mu dengan hati terbuka dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Yakobus, surat Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Yakobus di sini adalah saudara Yesus, bukan disciple anak Alfeus. Bukan. Mari kita baca terlebih dahulu ya, Yakobus 4 ayat yang 17. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Wow. Satu lagi, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Yang lalu saya katakan, mari yuk kita berbuat baik terus sampai kebaikan itu berbuah dan kembali kepada kita untuk kita nikmati. Ya, jadi dalam pembahasan minggu pagi ini tentang the integrity gap atau kesenjangan integritas ini, kita akan belajar tentang how to close the space between knowing and doing. Kita harus mengerti, bukan hanya sekedar mengetahui, tapi juga melakukan. Jangan sampai kita tahu kebenaran, tapi kita tidak melakukannya. Kita tahu harus berbuat baik, tapi kita mengabaikannya. Ini salah. Nah, hari-hari ini kalau kita melihat orang kembali lagi kepada balas dendam. Kita melihat adanya sebuah krisis karakter yang terjadi. Saya mulai dengan pembahasan tentang krisis karakter ini sebagai pendahuluannya. Keputusan-keputusan diam-diam yang sering kita pikirkan, yaitu untuk melakukan apa yang benar. Ini merupakan momen yang heroik banget. Seringkali momen ini merupakan pergumulan yang sangat berat di dalam kehidupan kita, ibarat seorang prajurit di medan pertempuran. Dalam arti kita berperang melawan diri kita sendiri. Kita berperang melawan keinginan kita sendiri untuk berkata dan bertindak benar. Seringkali gagal. Nah, tetapi bagi sebagian orang, kebenaran dijalani sebagai kebiasaan yang merupakan lifestyle-nya, kebiasaan hidupnya. Misalnya, keputusan untuk mengembalikan uang kembalian yang berlebihan yang diberikan kasir. Sebagian orang mengatakan, salah dia, ini kan berkat untuk gue nih, sudah disediakan Tuhan. No, 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 no. Kembalikan. Ya, dia kan nggak sengaja mengembalikan uang itu berlebih kepada kita. Kita yang tahu, kita harus mengembalikan itu secara jujur. Mengatakan kebenaran sekalipun menyangkut hal-hal kecil adalah sebuah pilihan yang dapat menumbuhkan moral kita. Dimulai dari hal yang kecil. Yang lalu saya berkata perubahan 1% pun selama 1 tahun itu bukan berarti perubahan 365%, tapi 3.700% atau 370 kali lipat. Itu yang terjadi. Kelihatannya kecil, tapi efeknya besar. Dan kebiasaan menabur kebenaran pasti akan berbuah pada saatnya. Kebenaran itu akan datang dan mampir dalam kehidupan kita. Enak pada waktu memetik hasil itu.
Ini adalah kepribadian yang dibangun atas dasar integritas. Artinya tadi, closing the space between knowing and doing. Jangan sampai kita hanya tahu, tapi tidak melakukan apa yang telah kita ketahui ini. Ya. Kata integritas berasal dari kata integer, yang berarti bilangan buat. Ya. Integer itu adalah artinya bilangan bulat, bukan bilangan pecahan, bukan. Melakukan apa yang benar berarti menjadi sama dengan menjadi sama dan tetap sama, berada di dalam gelap ataupun berada di dalam terang. Angka genap, mau di dalam gelap maupun di dalam terang, tetap berkata benar dan bertindak benar. Ya, artinya kita harus menjadi terang sebagai orang percaya di tengah kegelapan yang ada. Semakin gelap, semakin terang. Artinya kita menjadi terang dalam kegelapan dan tetap berjalan dalam terang untuk melakukan kebenaran dimanapun kita berada. Ya, di dunia kita saat ini kita sering diajarkan etika situasional, tergantung situasi, kan gitu. Gagasan bahwa benar berdasarkan etika situasional ini, gagasan bahwa benar bergantung pada situasi atau bagaimana hal itu membuat kita merasa, tergantung kepada feeling kita menurut pengajaran ini. Artinya kebenaran disesuaikan dengan apa yang kita rasakan, dalam pengertian kebenaran menjadi tidak absolut karena bergantung kepada perasaan. Perasaan kan gonta-ganti. Sebentar atas, sebentar bawah. Sebentar moodnya baik, sebentar moodnya turun. Kalau orangnya dia sangat sukai, sekalipun salah, dibenarin. Ini kan repot kalau begini. Kebenaran menjadi tidak absolut. Jika kebenaran menjadi tidak absolut, maka kita kehilangan pegangan dan kehilangan tempat berpijak. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap terpenjara karena memang tidak ada kebenaran. Kebenaran tidak absolut, kita tetap terpenjara. Tetapi Alkitab menyajikan standar yang sangat berbeda dari standar yang kita lihat di dunia ini. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Karena Tuhan adalah Tuhan, nggak pandang bulu. Jadi Tuhan menampilkan kebenaran yang absolut. Salah, salah. Benar, benar. Katakan ya jika iya, katakan tidak jika tidak. Selebihnya berasal dari yang jahat, kata Alkitab. Nah, kebenaran yang absolut ini yang memerdekakan kita. Karena Tuhan itu adalah kebenaran. I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini yang harus kita pegang. Kebenaran absolut ini berdasarkan standar Alkitab, bukan standar dunia. Pengetahuan dengan demikian merupakan tanggung jawab kita. Kalau kita menilik Hosea 4 ayat ke-6, my people perish for lack of knowledge. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kadang pengetahuannya ada, cuma tidak diaplikasikan. Menjadi kurang. Lebih baik nggak tahu daripada tidak dikerjakan apa yang telah diketahui. Ini jahat di mata Tuhan. Dosa disebutkan. Jika engkau tahu melakukan yang baik, tapi engkau menolak untuk melakukannya, pilihan, engkau berdosa. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Ya. Nah, dosa dengan demikian dapat dikatakan kelalaian manusia itu sendiri. Saya tekankan sekali lagi, kita akan membahas pengetahuan adalah tanggung jawab. Kamu tahu berbuat baik itu pengetahuan, kamu lalai melakukannya dosa. Jadi dosa dalam bentuk kelalaian. Yakobus 4:17 tadi. Jadi Yakobus 4:17 mengatakan, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, knowledge-nya, pengetahuannya, tetapi ia tidak melakukannya, pilihan, ia berdosa. Enggak bisa. Seringkali kita menjanjikan dan kita lupa apa yang kita janjikan, dan kita katakan kita nggak pernah janji. Tuhan nggak lupa loh. Hanya karena perasaan kita berubah, kita membatalkan kebaikan yang sudah kita janjikan. Ini tidak benar. Biasanya kita berfokus pada apa? Dimulai daripada manusia pertama. Jangan makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik
dan jahat ini. Jadi fokus kita kepada janganlah kamu melakukan ini. Thou shall not. Thou shall not steal. Thou shall not commit adultery. Thou shall not fill the blank. Itu kita kebiasaan seperti itu. Tetapi otak kita ini nggak terbiasa mendengarkan jangan. Jadi pada waktu dikatakan jangan mencuri, orang itu niatnya mencuri. Di freeway kan kita begitu juga. 65, jalan 80 termasuk saya. Nggak sadar, jalan gitu. Ups, kita berfokus pada apa yang seharusnya tidak kita lakukan. And yet kita lakukan. Tetapi Yakobus menantang kita sekalian, challenge all of us tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi fokusnya bukan jangan apa yang dilakukan, fokus kepada apa yang harus dilakukan. Yakobus 4 ayat 17 tadi. Jika kita melihat sesuatu yang dapat kita lakukan, misalnya kebenaran yang dapat kita sampaikan, atau tangan yang dapat kita ulurkan untuk membantu yang lemah, dan kita memilih untuk tidak melakukan apapun, itu adalah kegagalan karakter. Contoh, kita tahu orang nggak boleh parkir di tempat itu akan ditol. Kita diam. Salah ya? Kita harus beritahu. Tapi kalau orang yang memilih tetap untuk parkir di sana, their choice. You're free. Kamu tahu tentang sesuatu yang baik, kamu beritahu. Orang yang marah, you're free. Kitab Yeskiel banyak membicarakan tentang hal ini. Kalau orang itu sampai jatuh karena kita tidak memberitakan, kita bertanggung jawab terhadap kejatuhan mereka itu. Jadi bukan gampang menjadi seorang percaya yang menjadi pengikut Yesus. Kita harus tahu fokusnya kita bukan pada apa yang jangan, tapi pada apa yang harus kita lakukan. Ya. Kita melihat lagi dosa sebagai kelalaian. Yang pertama tadi, lalai melakukannya, lalai memperingatkan, lalai menyampaikan. Yang sekarang yang kita lihat, kalau kita fokus pada apa yang harus kita lakukan, kita tidak terlepas daripada berbicara tentang Filipi 4 yang ke-8. Karena ini adalah sumber kekuatan kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, merupakan sumber kekuatan. Sekarang kita tahu, kebenaran memerdekakan kita. Mengapa disebut kebenaran memerdekakan kita? Karena sekarang kita tahu apa yang harus kita lakukan. Apa ya yang harus dilakukan? Bingung kan? Tapi kalau kita tahu, itu merdeka. Nah, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana kita tahu apa yang benar? Ya, standarnya Alkitab kan. Paulus memberitahu kita untuk merenungkan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil. Semua itu tertulis dalam Filipi 4 ayat ke-8. Renungkan, meditasikan, masukkan ke dalam hati dan pikiran kita. Untuk melakukan apa yang benar, kita harus terlebih dahulu mengetahui. Setelah mengetahui, memikirkan, memasukkan itu ke dalam hati dan pikiran kita terhadap apa yang benar berdasarkan Alkitab ini. Kalau yang benar ini tertanam dalam hati kita, tertanam dalam pikiran kita, bahkan dalam alam bawah sadar kita akan secara refleks melakukan apa yang benar ini. Kita tidak dapat mengisi pikiran kita dengan jalan pintas dunia dan mengharapkan untuk menghasilkan kebenaran Allah. Nggak mungkin. Einstein pun mengatakan hal yang sama. Jika engkau terus mengulang hal yang sama terus-menerus, tapi berharap mendapatkan hasil yang berbeda, that is insanity, gitu, sebuah kegilaan. Kamu melakukan cara dunia, tapi mengharapkan kebenaran terjadi berdasarkan standar Alkitab kita diberkati, ya nggak mungkin lah. Karena itu bertentangan dengan Alkitab. Dan Tuhan tidak dapat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman-Nya. Ia terikat kepada kebenaran firman-Nya itu. Contoh dari kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa? Bayangkan, kita berada di tempat kerja, ya, di kantor kita masing-masing, di rumah sakit atau di mana saja. Dan kita mendengar sekelompok kolega bergosip. Sering terjadi ya, bergosip tentang atasan, tentang manajer, tentang bos, tentang siapa saja. Kita tahu.
Kalau menjadi bos, pasti dibenci. Banyak komentarnya. Waktu dia menjadi bos, sama aja. Dia juga akan dibenci. Kita tahu bahwa hal-hal yang mereka katakan seringkali tidak benar berdasarkan keinginan pribadi doang. Melakukan yang benar pada saat itu bukan hanya diam. Diam berarti setuju. Yang harus kita lakukan adalah dengan berani mengatakan, aku rasa pernyataan itu tidak akurat loh. Dan kita seharusnya tidak membicarakan mereka seperti ini karena sangat merugikan atasan yang kita bicarakan ini. Toh kita bekerja di sini mendapatkan hasil dari perusahaan ini. Tindakan kita untuk menyuarakan kebenaran memang tidak nyaman. Kita akan disingkirkan oleh siapa? Kelompok yang tidak benar ini. So why worry? Itu kan racun semuanya. Tetapi itu cara yang benar. Kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Yang lalu saya berbicara, banyak orang mengejar berkat. Berkat apa? Duit. Tapi mengapa nggak berbicara tentang berkat perkenanan Tuhan? Ini berkat perkenanan. Waktu kita melakukan kebenaran-kebenaran ini, Tuhan berkenan. Baca itu di dalam Alkitab. Allah berkenan akan dia. Nah, berkat perkenanan ini sangat menguntungkan kita. Apapun yang kita kerjakan akan berhasil karena Tuhan berkenan kepada kita. Itu yang terjadi dengan Daud juga. Ya. Kemudian itu ada contoh sehari-hari. Kita sekarang akan belajar sedikit tentang kebenaran di tengah ujian. Apakah di tengah ujian yang ada kita tetap setia melakukan kebenaran atau kita berkompromi dengan melakukan keinginan dunia? Kita pelajari kisah Daniel dari Daniel 6 ya. Ketika kita berbicara tentang melakukan apa yang benar, terlepas dari harganya, terlepas dari biayanya. Karena kalau kita mau melakukan yang benar, kita akan berenang melawan arus. Yang mengikuti arus banyak, semua ikan mati bisa. Yang berenang melawan arus kan cuma ikan yang hidup. Ya, kita harus melihat kisah Daniel dalam perjanjian lama yang berenang melawan arus. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ini berenang melawan arus. Dan para nabi-nabi. Ya. Konteks, salah satu C, saya mengajarkan 3C, ini C yang konteks. Konteks dalam Daniel yang ke-6. Apa? Daniel adalah pejabat tinggi di Babel. Kita tahu tentang hal ini. Dia datang ke Babel dalam usia 17 tahun. Muda, tapi dia mengerti tentang kebenaran dan berdiri atas kebenaran dan melakukan kebenaran. Memisahkan makanannya daripada makanan orang-orang lain. Karena makanan yang dimakan oleh orang-orang yang ada di sana itu bertentangan dengan apa yang Tuhan sampaikan. Kecil kelihatannya, tapi besar dalam pandangan Allah. Maka Allah berkenan kepada Daniel. Ya, dia Daniel sangat unggul dalam pekerjaannya sehingga para pemimpin lain menjadi iri kepadanya. Mereka mencari dalam tanda petik kesalahan pada dirinya. Mereka mencari skandal keuangan paling gampang kan? Mereka mencari kesalahan tentang dosa pribadinya atau kemalasan. Namun kata Alkitab mereka tidak menemukan kesalahan dalam bentuk apapun yang dapat mereka tuduhkan kepada Daniel seperti yang tertulis dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dalam terjemahan barunya mengatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia, Daniel, setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Dia tahu kebenaran dia lakukan. Nggak ada dosa kelalaian jadinya. Jadi dia menutup gap, menutup celah antara knowing dan doing, antara tahu dan melaksanakan. Dia tahu, dia laksanakan. Celah yang terbuka dia tutup. Ya. Jadi ini penting. Dia diindicted, nggak terbukti, terus-menerus. Dia muncul sebagai emas yang murni. Sungguh kesaksian yang luar biasa, bukan? Dapatkah orang-orang memeriksa rekening bank kita, email kita,
dan riwayat penelusuran di website kita dan menemukan bersih. Tidak ada kesalahan atau cacat. Itu penting. Jangan sampai dalam penelusuran website orang menemukan sesuatu yang tidak seharusnya kita lihat. Atau di dalam email kita berkompromi untuk mendapatkan uang. Jangan sampai hal-hal seperti demikian. Alkitab juga mencatat, Tuhan jangan buat aku menjadi miskin sehingga aku mencuri, atau membuat aku kaya dan melupakan Engkau. Berikan kepada aku apa yang merupakan bagianku. Tuhan yang tahu berapa yang terbaik diberikan kepada kita tentang hal ini. Tuhan yang membuat kaya, usaha manusia sia-sia, kata Alkitab. Tekun aja. Kejar Tuhan, berkat menyusul. Ya. Pilihan. Karena mereka tidak menemukan apa-apa pada Daniel, termasuk di dalam dosa pribadi, mereka menciptakan seakan-akan dia memiliki dosa pribadi dengan membuat undang-undang bahwa orang tidak boleh berdoa kecuali kepada patung yang dibikin oleh Nebukadnezar ini. Dijebak. Tetap aja dia memilih kebenaran. Nah, musuh-musuh menipu raja untuk menandatangani undang-undang bahwa tidak seorang pun boleh berdoa kepada dewa manapun kecuali kepada raja selama 30 hari. 30 hari loh, lama ini. Daniel memiliki pilihan dalam hal ini kan. Pilihannya apa? Pilihannya ada 3 paling tidak. Yang pertama, Daniel bisa berdoa secara diam-diam dalam hati. Ini cara yang termudah. Nggak ada yang tahu. Dia berdoa dalam hati. Yang kedua, dia bisa berhenti berdoa selama sebulan. Cara yang sama, Tuhan ngertilah, aku sedang dalam keadaan kepepet saat ini. Itu alasan yang paling common diajukan manusia. Membenarkan diri supaya secara psikologis dia merasa enak, merasa aman, dan tidak bertanggung jawab pada Tuhan. Tuhan mengerti. Tapi apa yang dilakukan Daniel? Daniel juga bisa terus melakukan apa yang benar. Seperti yang selalu ia lakukan, yaitu cara Tuhan. Biasa ini kan orang tahu dia, maka menjebak dengan undang-undang ini. Karena dia selalu masuk kamarnya, membuka gordennya, dan berdoa. Menghadap kota suci. Nah, dia memilih yang ketiga ini. Daniel memilih pilihan yang ketiga. Dia pergi ke kamarnya, membuka jendela terhadap Yerusalem, dan berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Ini selalu dilakukan. Kenapa harus dihentikan? Ini kan orang menjebak dia. Dia tidak melakukannya untuk menjadi pemberontak. Dia melakukannya karena dia tahu apa yang benar. Dan dia menolak untuk membiarkan hukum manusia mengesampingkan pengabdian ilahi, mengesampingkan kesetiaannya kepada Tuhan. Biayanya apa? Dimasukkan ke kandang singa. Sesuai dengan hukum yang mereka rancang. Tuhan mengatupkan mulut singa. Tidak terjadi. Tapi ini biaya. Harga yang harus dibayar. Dan Sadrak, Mesak, Abednego sama. Nggak mau menyembah patung. Masuk ke dalam dapur perapian yang dipanaskan 7 kali lipat. Bingung raja. Tadi dimasukin 3, sekarang ada 4. Yang keempat merupakan rupa anak dewa. Tidak selai rambut pun terbakar, pakaian pun tidak, bau hangus pun tidak. Biayanya dimasukkan ke dapur perapian. Biaya pada Daniel dimasukkan ke kandang singa. Tapi pada waktu dia keluar pagi hari dalam keadaan sehat, raja sekarang memerintahkan karena tahu dia tertipu, dimanipulasikan, memasukkan orang-orang yang jahatnya ke dalam kandang singa. Dan keluarga mereka. Baru sampai di depan pintu kandang singa, mereka sudah dicabik-cabik menurut Alkitab. Sebuah perbedaan karena orang yang melakukan dengan setia melakukan kebenaran mendapatkan upah kebenaran ini. Tuhan berkenan akan dia. Ya. Sekarang mari kita bedah. Melakukan hal yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Temanya melakukan hal yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita bedah perkataan ini. Kita bedah ke dalam 4 area utama tempat orang menghabiskan waktu mereka. Jadi melakukan hal yang benar dalam kehidupan sehari-hari di mana tuh dalam 4 hal ini? Di rumah, di tempat pekerjaan, di luar, di pasar, di mana saja, dan dunia digital. Oke? Nah, melakukan hal yang benar dalam kehidupan sehari-hari, disinilah ujian yang sebenarnya antara terlihat
dan tak terlihat. Melakukan hal yang benar bukan hanya, saya ulang, melakukan hal yang benar bukan hanya untuk orang-orang yang hebat seperti Daniel ataupun tentang Sir Nicholas Winton. Nanti saya ceritakan tentang kisah daripada Sir Nicholas Winton ini. Hal ini juga berlaku untuk kita semua setiap hari di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dari 4 sudut pandang ya tentang melakukan hal yang benar dalam kehidupan sehari-hari kita ini. 4 sudut pandang kita lihat. Sudut pandang keluarga. Kita berada di rumah. Kebenaran dalam kehidupan pribadi. Tempat tersulit untuk melakukan hal yang benar seringkali adalah di balik pintu tertutup. Karena tidak ada penonton, tidak ada yang melihat, yang akan memberi tepuk tangan. Nggak ada. Sendiri. Lagi perpergian, sendiri di dalam hotel. Contoh ya. Bayangkan kita kelelahan setelah seharian bekerja. Pasangan atau anak kita mengatakan sesuatu yang membuat kita kesal. Hal yang mudah adalah membalas dengan komentar yang tajam dan menyakitkan. Tapi yang benar adalah melatih pengendalian diri. Dad, ayo ke sana yuk. Paling sejam. Tugas banyak. Tapi apa artinya 1 jam yang kita lakukan ini? That's okay. Ini penting banget kita kerjakan di dalam ini supaya kita tetap benar di hadapan Allah itu sendiri. Pelajarannya apa? Melakukan hal yang benar di rumah berarti menjadi orang yang sama yang dipikirkan keluarga kita saat kita berada di tempat lain. Di gereja, di kantor, dimanapun. Itu berarti memilih untuk membantu mencuci piring tanpa diminta atau menjadi orang pertama yang mengatakan, sorry loh. Setelah terjadi gesekan di dalam rumah tangga. Meskipun kesalahannya hanya 10%. Ini yang tersulit. Saya sendiri pribadi belum bisa melakukan ini 100%. Sulit. Tapi harus kita latih. Sudut pandang pertama tentang keluarga tadi. Saya bukan menyampaikan apa yang sudah berhasil saja saya lakukan, apa yang sedang saya perjuangkan pun akan saya sampaikan di sini. Yang kedua, sudut pandang tempat kerja bagaimana? Kebenaran dalam kesibukan kerja. Bagi banyak dari kita, tempat kerja adalah tempat latihan spiritual, tempat latihan rohani, di mana integritas kita diuji. Saya lihat banyak ini di rumah sakit waktu saya masih aktif kerja. Ya, contoh mencuri waktu. Sangat mudah untuk menghabiskan 30 menit untuk menjelajahi media sosial saat atasan kita tidak melihat, saat manajer tidak melihat. Kita tetap dibayar, bukan? Jadi, what's wrong? Apa salahnya? Bawa kertas pulang, bawa pensil pulang, bawa ballpoint pulang. Ini integritasnya tidak baik. Kalau di rumah sakit, jujurkah kita dalam melakukan pelayanan kepada pasien-pasien kita itu dalam arti sesungguhnya, andai kata itu orang tua kita, andai kata itu anggota keluarga kita, anak kita, atau diri kita sendiri. Pengen nggak kita diperlakukan seperti itu? Atau kita mencuri standar prakteknya? Apa yang seharusnya kita kerjakan? Banyak yang saya lihat orang di sana, duitnya mau, tapi melakukan yang benar ini nggak mau. Bermalas-malasan. Ini sulit. Jadi kita harus perlu mengetahui dan Alkitab mengingatkan kita, anggap itu seakan-akan kita bekerja bukan bagi manusia, tapi bagi Tuhan. Kalau bagi Tuhan, dia lihat terus kita dan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, otomatis kita akan memberikan yang terbaik. Saat aku kelaparan, engkau memberi makan. Kapan? Itu loh, kamu beri kepada orang miskin itu. Saat aku menderita, engkau hadir dalam kehidupanku. Itu loh, waktu orang sakit itu. Tuhan mengatakan hal yang seperti demikian. Kita sulit itu menggenggam erat. Nah ini nggak bisa dengan cara begini. Harus bisa melakukan kebenaran dan kebaikan seperti yang Allah inginkan. Menurut pandangan saya waktu kerja di rumah sakit, I did this. Sudah yang terbaik saya berikan. Saya nggak curi waktu itu. Memberikan yang terbaik kepada pasien-pasien itu semuanya. And beyond.
seringkali terlambat makan. Saya tahu tentang itu. Manajer yang abusive, tahu juga saya, tapi tetap aja lakukan ini. Karena nggak ada urusannya dengan manajer yang abusive. The moment I touch the patient is mine, and I need to give the best. That's it. Di dalam hal itu, nggak ada urusan dengan yang lain. Pelajaran dari Kolose 3 ayat 23 mengatakan kepada kita untuk bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Catatkan ayat ini baik-baik. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang dikerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan. Kalau bekerja seperti untuk Tuhan, bisa nggak kita manipulasikan Tuhan? Nggak bisa. Jadi jangan manipulasikan orang kantor. Jangan manipulasikan bos. Tapi dia jahat. Kalau kau hanya baik kepada bos yang baik, apa bedanya dengan orang lain, kata Alkitab? Kepada bos yang kejam pun engkau harus berbuat baik. Ini tuntutan Alkitab. Ya. Melakukan hal yang benar berarti memberikan 100% tenaga dan pikiran kita karena Tuhan adalah bos kita dan jujur dalam melakukan hal ini. Hal ini berarti jujur tentang kesalahan kita dari menyalahkan rekan kerja untuk menyelamatkan reputasi kita sendiri. Ya. Tadi malam saya dan Celina lagi menikmati makan di luar. Orangnya membuat kesalahan dan secara jujur mengakui kesalahannya. Secara jujur. Aku melakukan kesalahan ini, mohon maaf. That's fine. Nggak ada orang yang sempurna kok. To err is human, jawaban saya. Kita masih di dunia ini dan kita manusia yang hidup. Pasti akan membuat kesalahan. That's okay. Ini baik. Jangan sampai dia mengaku membuat kesalahan, diomelin. Please don't. Ya. Kemudian sudut pandang yang ketiga itu pada saat kita berada di market, pada saat kita berada di luar. Yang pertama tadi, saat kita berada di luar, di rumah, keluarga bagaimana? Di tempat kerja bagaimana? Sekarang di luar. Berada di dalam bus, berada di market, di mana saja. Kebenaran dalam transaksi. Proporsionalnya seperti apa? Nah, bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang tidak dapat memberikan manfaat apapun kepada kita. Ini adalah ujian sejati untuk melakukan apa yang benar. Contoh ya, Anda berada di restoran dan pelayan sedang mengalami hari yang buruk. Ya, mereka lupa pesanan minuman Anda atau membawakan lauk yang salah. Atau yang kami alami dikasihkan bill-nya jauh lebih besar daripada apa yang kami makan. Ini kesalahan pribadi dia. Tapi ini kan bisa dikoreksi. Dunia mengatakan kita berhak untuk bersikap kasar atau memberikan tip yang minimal sekali sebagai penghinaan kepada dia. Kita hukum dia terhadap kesalahan dia. Nah ini kan nggak benar. Apakah kita bebas dari kesalahan? Alkitab mengajarkan, Tuhan ampunilah aku seperti aku mengampuni yang lain. Kita mau diampuni, tapi kita menolak mengampuni orang lain. How can it be? You want to be forgiven and you refuse to forgive others. How can it be? You cannot. You want to be forgiven, then you need to forgive others as well. That's the biblical principle. Pelajaran di sini, melakukan hal yang benar berarti memilih kebaikan daripada merasa benar. Aku kan benar, dia yang salah. Itu kamu merasa benar, that's fine. But you don't need to punish people for the mistake they admit. Enggak perlulah. Itu berarti membayar kembali hutang kecil kepada teman meskipun mereka sudah melupakannya. Aku waktu itu pesan pinjam $5 aku kembalikan. Perkataannya pinjam. Dia sudah lupa. No. Ini tentang bersikap adil dalam setiap transaksi, baik itu $5 maupun $5.000. Yang sering terlupakan itu apa? Aku doakan kamu, tapi enggak. Itu yang paling saya takuti. Begitu saya katakan, I will support you in prayer, I start praying. Paling takut. Dan nanti kalau
Yang terjadi seperti gini. Kamu lupa berdoa. Tapi pada waktu orang tersebut, terima kasih ya Tuhan sudah mendengarkan doa kamu. Dia tahu banyak orang yang berdoa di sana. Orang yang tidak berdoa ini menerima kemuliaan ini. That's bad. Why don't you say, I forgot to pray for you. Why don't you be honest? Why can't you? Kenapa nggak bisa jujur? Ini penting banget. Kelihatannya kecil. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Sudut pandang dari sisi dunia digital, perspektif digital kita lihat. Tanggung jawabnya di mana? Kebenaran kita di layar itu seperti apa? Di dunia saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menjalani sebagian besar hidup kita secara online. Online apa bahasa Indonesianya? Daring kalau saya nggak salah itu ya. Maafkan saya kalau saya salah. Online seingat saya daring bahasa Indonesia dalam jaringan, something like that. Oke. Ini adalah medan baru untuk melakukan hal yang benar. Contoh ya, contoh. Setiap ini sekarang saya beri contoh supaya mudah mengikutinya. Anda melihat sebuah unggahan yang membuat Anda marah karena Anda nggak sesuai dengan unggahan tersebut. Nah, Anda segera mau menghakimi. Anda sudah menyiapkan komentar tanda petik cerdas. Penuh dengan kata-kata tajam sebenarnya. Yang sikapnya tujuannya adalah untuk menghancurkan. Yang membuat orang lain terlihat kecil, bahkan sangat kecil dengan apa yang akan Anda segera tekan tombol send. Pikir dulu. Pelajarannya seperti ini. Melakukan hal yang benar, kita mau melakukan hal yang benar ya, berarti menekan hapus, delete, alih-alih send, kirim. Itu berarti menolak untuk membagikan cerita menarik tentang orang lain, kecuali Anda tahu pasti bahwa cerita itu benar dan bermanfaat bagi orang yang mendengarkan. Kalau enggak, ngapain? Integritas di internet berarti melakukan hal yang benar, meskipun Anda bersembunyi di balik layar. Ini penting. Jangan sampai tergoda, terburu, kan nggak ada yang lihat. Anda menonton, melihat sesuatu yang jijik banget. Ini integritasnya nggak ada. Dan ya, kamu punya keluarga, punya anak-anak. Why? Ini bukan hanya berlaku bagi laki, tapi juga bagi perempuan. Saya dalam dunia konseling melihat ini. Racun dan sampah semua. Kenapa itu mau? Bisa didoakan, Pastor. Lah, kamu buka televisi, kamu buka screen kamu nonton, kamu mengundang secara sukarela masuk ke dalam ruang kerja kamu, ruang tidur kamu, dan kamu mau tengking itu. Ya, kamu sendiri dong hentikan itu. Integritasnya kamu sampai di mana? Bukan hanya diri sendiri dihancurkan, tapi anggota keluarga. Karena itu spirit. Dan berdoa, minta Tuhan berkati. Bertentangan terus, dan perang itu terus-menerus terjadi. Difficult. Be careful. Mengapa melakukan yang benar begitu sulit? Melakukan dosa kan gampang kan? Melakukan yang benar itu mengapa sulit? Sekarang kita pelajarin sudut pandang internal. Hati kita lihat. Kita sering harus bergumul untuk tetap dapat melakukan apa yang benar. Karena melakukan yang benar biasanya membutuhkan pengorbanan, membutuhkan pergumulan, peperangan di dalam hati kita. Dulu dia juga begitu. Ini perasaan ini muncul, kita mengikuti perasaan, kita menyerah kepada perasaan, logika kita yang diberikan Tuhan itu berhenti. Banyak terjadi pada wanita. Kenapa nggak berhenti sejenak berpikir? Mungkin akan merugikan kita secara finansial. Mengembalikan uang kembalian tadi, misalnya. Atau kita menjanjikan memberikan courting 10%. Kita merasa dirugikan, kita kasihkan 5% atau nggak jadi kasihkan courting. Padahal sudah dijanjikan. Ya. Zakheus, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah contoh terbaik dalam hal ini. Zakheus mengatakan kepada Tuhan Yesus secara pribadi,
Aku akan membayar 4 kali lipat daripada apa yang telah kuambil. Yesus menjawab, pertobatan telah datang ke dalam rumah ini. Luar biasa kan? Itu yang benar. Rugi, tapi benar. Untungnya banyak nanti. Kalau kita dalam dunia kedokteran kan risk versus benefit itu yang diajarkan. Benefitnya karena berlaku jujur dan benar. Ini untungnya banyak nanti. Kebenaran itu datang dalam kehidupan kita. Upah kebenaran. Perkenanan Allah datang. Nah, mungkin akan merugikan kita secara waktu. Berhenti untuk membantu sesama. Aku merasa dirugikan waktu dia minta tolong, aku bantu. Waktu aku minta tolong, dia nggak mau. Ya, kamu akan menjadi sama seperti dia. Kalau kamu menjadi sama seperti dia, you have no right to talk. Nggak punya hak untuk ngomong, karena kamu juga bercermin. Melihat hal yang sama di dalam ini. Jangan sampai melihat hal yang kotor di depan cermin, cermin yang dibersihkan. Padahal wajah kita yang kotor yang harus kita bersihkan. Ya, dia berhenti untuk membantu sesama. Then who are you? That is not right. Apapun yang dikerjakan orang, kita memilih tanpa kondisi untuk tetap membantu. Itu penting. Saya tetap lakukan ini. Nggak peduli apa orang lain lakukan. Mungkin akan merugikan kita secara harga diri. Mengakui kesalahan. And yet kita harus lakukan itu. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudara sekalian akan Yakobus 4 ayat 17 yang telah kita baca tadi. Jadi itu merupakan kesimpulan. Kesimpulan ini seperti ini. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, dia sudah tahu ini. Tetapi ia tidak melakukannya, artinya dia memilih untuk tidak melakukannya, pilihan, ia berdosa. Berdosa sesuai dengan pilihannya. Lalai melakukan. Jadi jika kita tahu harus berlaku sopan dengan menggunakan perkataan yang sopan, perkataan yang baik, memberikan laporan yang jujur, berdoa secara tulus, tapi kita tidak melakukannya, maka kita sedang mempraktikkan hidup dalam dosa. Kadang-kadang saya mendengar orang berdoa dengan mengutuki. Dulu tuh Daud pernah berdoa, ya dalam perjanjian lama Yesus datang sekarang ini mengajarkan kasih, kita harus secara tulus berdoa dengan kasih. Bukan mengutukin orang di dalam doa. Jadi kalau kita melihat the world way, cara dunia, easy way. Di rumah kita lihat, kalau ini dari sudut pandang dunia, winning the argument, menangkan argumen. Pertanyaannya, kamu menang argumen, anak-anak pada marah, hanya menunjukkan siapa yang benar, benefitnya nggak ada. Kenapa nggak diam aja? It's okay. Perkataan oke gitu aja cukup. Oke. Dan diam. The right way itu seperti apa secara Alkitab? Seeking peace and serving. Mencari kebenaran. Mencari damai. Mencari kedamaian dan melayani. Oke. Dalam ketegangan tersebut. Nggak sulit kok mengatakan oke dan kemudian diam. Work. Di tempat pekerjaan, di kantor bagaimana? Doing the bare minimum. Itu kata dunia. Melakukan yang minimal lah, Allah standar, nggak usah berlebihan lah, ngapain? Kantor sudah kaya, masih banyak orang lain bisa lakukan. Wow, pikiran begini jelek banget. Kalau berdasarkan Alkitab, the right way-nya bagaimana? Working with excellence. Bekerja dengan memberikan yang terbaik. Extra miles. Beyond daripada apa yang diharapkan atasan. Makanya saya mengajarkan orang kalau lagi interview, jangan lupa menanyakan, Bapak mengharapkan dari saya dalam 3 bulan pertama menghasilkan gini. Hal terbaik apakah yang dapat saya lakukan untuk dapat melakukan lebih daripada ekspektasi apa yang Bapak lakukan, inginkan. Ini kita keinginan kita untuk berbuat lebih. Dan kita akan kejar seperti apa kita inginkan tersebut. Ini sebuah cara yang baik. Jadi memberikan yang terbaik. Secara sosial bagaimana? Lagi hangout,
Gossiping nggak kita? Mulut kita tuh seperti apa? Venting. Bergosip atau melampiaskan perasaan seenak-enaknya aja. Kalau orang yang lain nggak merasa terganggu, Anda dapat yakinkan diri Anda sendiri bahwa kumpulan hangout Anda dengan teman-teman ini adalah orang yang integritasnya sama seperti Anda. Tapi kalau Anda masuk ke dalam pergaulan orang yang tidak suka dengan sifat gaslight, gosip, menjelekkan orang lain, dia akan keluar dari sana atau akan memperingatkan Anda. Itu energi negatif sangat menghancurkan. The right way itu adalah protecting someone's name. Melindungi nama baik seorang. Jika kita berada di sana, orang dia nggak seperti gitu loh. We need to stand. Mengatakan ini. Nggak bisa nggak. Saya pernah dengar dari jemaat. Nggak mau pastor ada di sana. Kita akan ditegur nanti. Kenapa mereka bilang demikian? Karena saya menyatakan kebenaran. Orang-orang ini saya lihat dalam perjalanan hidupnya susah. Be careful. Secara keuangan, finansis seperti bagaimana? Easy way cara dunia itu adalah keeping what isn't yours. Ambil aja, sekalipun itu bukan milikmu. Dia kan nggak tahu. Tuhan tahu dan kamu tahu. Ada dua orang yang saksi ini. Tuhan saksi, kamu saksi terhadap ketidakjujuran. Cara yang benar itu seperti apa? Total honesty even in the small sense. Kejujuran total hingga hal terkecil sekalipun. Jujur. Nah, kita akan melihat, tadi saya janjikan untuk melihat dalam dunia modern ini tentang seorang yang bernama Sir Nicholas Winton. Bukan Winston, tapi Winton. Sir, ada title-nya. Ini orang Inggris. Untuk melihat bagaimana hal ini terlihat dan terjadi di dalam sejarah kita, kita melihat seorang pria yang bernama Sir Nicholas Winton. Pada tahun 1939, tepat sebelum pecah Perang Dunia Kedua, Nicholas adalah seorang stockbroker. Yang lalu saya sampaikan sedikit nih. Dia seorang stockbroker. Kalau nggak salah istilah Indonesianya adalah pialang saham. Saya banyak hal baru yang saya pelajarin. Kalau datang ke Indonesia, dia pialang saham, Pak. Apa itu pialang saham? Itu loh, stockbroker. Pialang saham, stockbroker. Orang sebagai seorang stockbroker muda di Inggris pada tahun 1939. Jadi kerjanya sebagai stockbroker, nggak ada yang lain-lain. Pada waktu itu dia ingin berlibur pergi bermain ski, ya. Tetapi seorang temannya mengajak dia ke Praha. Untuk apa? Untuk melihat kamp-kamp pengungsi. Kebanyakan orang melihat situasi tersebut merasa kasihan, tanda petik aja tahu. Merasa kasihan pada anak-anak itu yang berada di kamp pengungsian ini. Dan pulang kembali ke rumah untuk menjalani kehidupan nyaman mereka. Apapun pekerjaan mereka. Lawyer, dokter, stockbroker, apa aja. Lupa terhadap apa yang mereka lihat. Tindakan yang benar itu adalah seperti yang dilakukan oleh Sir Nicholas Winton ini. Winton tahu bagaimana ia harus melakukan sesuatu. Tadi kita lihat kalau kamu tahu, kamu tidak melakukan, itu dosa. Masih ingat tadi itu tadi? Itu awalnya kita berbicara tentang itu tadi ya. Nah, Winton tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu sesuai dengan Yakobus 4 ayat 17 tadi. Ia tidak memiliki mandat. Jadi Winton ini tidak memiliki mandat pemerintah, nggak ada. Ia stockbroker. Ia tidak memiliki banyak uang, tetapi ia tahu bahwa menyelamatkan anak-anak di dalam camp ini adalah kebaikan dan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Yang harus ia lakukan. Ia menghabiskan waktu berbulan-bulan mengatur kereta api, mencari orang tua asuh di Inggris, dan menyuap para pejabat untuk mengeluarkan anak-anak dari Cekoslowakia. Pejabat-pejabat Slovakia ini disuap sama dia, supaya anak-anak ini dapat dikeluarkan. Nah, biayanya kita lihat, ia bekerja di pekerjaan utamanya, dan kemudian bekerja sepanjang malam untuk Kindertransport. Kinder itu bahasa Jerman, anak-anak, transportasi untuk mengeluarkan anak-anak yang berada di dalam kamp pengungsi ini. Ia menghadapi birokrasi dan bahaya yang sangat besar bagi dirinya. Ini kerendahan hati dia.
Akibat daripada apa yang dia kerjakan itu, dia berhasil menyelamatkan anak sebanyak 669 anak. Memang bukan semua. Dan kemudian apa yang terjadi? Ia hampir tidak memberitahu siapapun. Ia tidak melakukannya untuk ketenaran. Ia menyimpan catatan-catatan itu di loteng dan melupakannya. Saya melihat cuplikan video ini pada waktu orang-orang tersebut sudah dewasa, sudah tua. Dan Sir Nicholas Winton ini pun sudah tua, diundang di dalam pertemuan itu tanpa dia tahu siapa orang tersebut. Dan kemudian semuanya berdiri, sebagai ada laki, ada wanita yang berdiri mengucapkan terima kasih, memeluk dia sebagai ucapan terima kasih karena berhasil diselamatkan dan hidup pada hari ini. Sir Nicholas Winton ini nggak tahu. Dia bukan mencari ketenaran. Dia menyimpan nama-nama tersebut dan siap disimpan di loteng. Dan akhirnya ditemukan oleh istrinya. Penemuan yang merupakan breakthrough bagi istrinya. 50 tahun kemudian, setelah kejadian tersebut, setelah tahun 39, jadi tahun 89, istrinya menemukan buku catatan itu. Ketika ditanya mengapa ia melakukannya, Winton hanya menjawab, jika sesuatu tidak mustahil, maka pasti ada cara untuk melakukannya. Ia melakukan apa yang benar, karena itu benar. Saat ini ada lebih dari 6.000 orang yang hidup karena keputusannya untuk tidak berhenti berbuat baik. Banyak ya. Terus-menerus. Bukan hanya anak itu aja, tapi orang lain yang dibantunya. Buah kebaikan ini datang dalam kehidupannya. Saya encourage, lakukan berbuat baik sampai kebaikan itu berbuah dalam kehidupan kita. Saya melihat itu. Kesimpulannya apa? Panen kebenaran. Senang kan kalau dengar panen kebenaran? Tapi mengerjakannya sampai itu panen kan perjalanan. Saya baru tanam biji jagung, belum keluar. Belum keluar. Tiap hari saya tungguin, baru 1 minggu, 10 hari. Kapan ya numpu keluar dia? Panen kebenaran. Lama kan? Galatia 6 ayat 9. Perhatikan ini apa yang dikatakan. Janganlah kita jemu-jemu, jangan berhenti. Persisten dan konsisten. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, manen jika kita tidak menjadi lemah. Jangan berhenti setelah 2-3 kali, gue nggak mau lagi berbuat baik. Percuma dia buat jahat sama gue. Ya itu kan kondisional yang Anda pikirkan. Terus Anda berbuat baik. Akan datang kebaikan itu suatu saat. Ya. Sekalipun sendiri yang lain menolak untuk berbuat baik, go ahead. Buat kebaikan itu. Ingat pengarang lagu orang India itu, I've decided to follow Jesus. Walau sendiri, aku tetap setia ikut Yesus. Bukan bergantung kepada nominal, bukan bergantung kepada orang lain, apa yang orang lain lakukan. Orang lain nggak mau melakukan kebaikan, kita tetap melakukan kebaikan. Kita membuat dare to be different. Jadi jangan dipenyemu ya, persisten sampai berbuah. Berbuat benar seringkali melelahkan, karena itu orang berhenti. Rasanya sepertinya kita satu-satunya yang bermain sesuai aturan, sementara orang lain maju dengan curang. Berapa sering saya terima pernyataan dan pertanyaan dari jemaat, dan baik jemaat saya sendiri atau jemaat luar. Mengapa ya orang yang curang itu kelihatannya seperti untung? Daud juga bertanya yang sama loh, dulu sudah pernah saya bahas ini. Kelihatannya seperti itu. Lihat nanti. Oh, nanti setelah mati di surga. Bukan hanya itu. Sementara kita hidup pun kita dapat melakukan. Tapi waktu kita berhenti berbuat baik, ya nggak berbuah dia nanti. Jangan. Terus aja berbuat baik. Buat sebuah perbedaan. Sampai kebaikan itu berbuah di dalam kehidupan kita. Panen itu namanya. Ya, berkat perkenanan. Nah, saya katakan tadi berbuat benar seringkali melelahkan. Rasanya seperti kita satu-satunya bermain sesuai aturan, sementara orang lain maju dengan cara yang curang. Nggak peduli. Tetapi Alkitab menjanjikan waktu yang tepat akan berbuah. Panen kebaikan nanti. Saya waktu kemarin diadmit di hospital, semua ketemu dengan orang-orang baik. Tetangga saya waktu di kondo dulu katakan, wow, buah kebaikan kamu cicipin sekarang. Seruan untuk bertindak. Selidiki hati kita dalam berbuat baik. Apakah kita sudah bertindak melakukan kebaikan secara teratur, artinya secara persisten dan konsisten? Orang berbuat salah, diakui kesalahannya, datang kembali kepada kita. Terima.
Jangan sampai ditolak. Kita harus dare to be different. Identifikasi kebaikan. Di mana Tuhan memanggil kita untuk bertindak dalam hal berbuat baik. Coba kita lihat. Tuhan panggil kita untuk berbuat baik. Kita bilang nggak mau. Kalau Tuhan panggil kita untuk berbuat baik, lakukan sesuatu itu kepada musuh kita, kepada orang membenci kita, artinya Tuhan siap memberkati kita. Kita nggak mau, kita menolak berkat tersebut. Pintu tertutup sudah sampai terbuka lebar nih, kita tolak di sana. Padahal aku sudah melakukan semua kebaikan, ya yang ini kan enggak. Hitung biayanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Akui bahwa itu mungkin sulit atau terasa aneh. Sulit banget terus-menerus secara konstan melakukan kebaikan karena ada aja orang berbuat jahat. Tapi kita kan bukan bergantung. Jika kebaikan kita bergantung kepada kebaikan orang lain, kita nggak berbeda dengan sistem dunia. Bergantung pada anugerah. Kita tidak dapat menjadi sempurna tanda petik dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita dapat setia, faithful, melalui Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin kita. Jangan dilawan suara Roh Kudus ini. Jangan dilawan tuntunan Roh Kudus ini. Jangan menunggu perasaan berani. Tadi saya katakan perasaan itu up and down. Lakukan saja hal yang benar dengan setia. Ya. Tadi dikatakan dalam Galatia 6 dan ayat 9, jangan jemu-jemu, terus saja. Lakukan saja kebaikan, lakukan saja hal yang benar dengan setia. Artinya secara persisten dan konsisten dengan disiplin yang tinggi. Baik itu meminta maaf kepada pasangan, jujur tentang kesalahan, atau membantu orang lain, mengunjungi orang sakit, berdoa dengan setia, lakukanlah untuk satu-satunya penonton yang dengan setia menyimak apa yang kita lakukan. Siapa penonton ini yang selalu memperhatikan kita? Tuhan Yesus. Amin. Doa penutup saya seperti ini. Tuhan, berikanlah kami mata untuk melihat apa yang benar dan keberanian untuk melakukannya. Biarlah hidup kami menjadi cerminan kebenaran-Mu. Amin. Yuk, kita angkat kedua tangan kita dan buka pintu hati kita. Terima berkat Tuhan. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah apa yang telah disampaikan ini menjadi berkat dan kami semua dapat melakukannya dengan setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk. Diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati pelayananmu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati pekerjaanmu. Apapun yang engkau lakukan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil. Semoga berkat perkenanan datang dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat dan marifat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus. Saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menyebut semua kita yang percaya kepadanya. Maranatha. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian telah selesai. Atas seizin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.